Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow. Sahabat Bung Bob, kali ini gue mau bahas tentang profil pemain. Siapa mereka? Siapa dia? Ya, ini adalah singa yang gigih dari Belanda, sahabat Bung Bob. Ya, dia adalah Dum Dum alias Dumfries. Ya, sahabat Bung Bob. Tapi sebelum lanjut, sahabat Bung Bob, silakan subscribe dulu dan klik loncengnya. Thank you. Nah, ini menarik ya. Kenapa gua mau angkat topik ini gitu loh? Karena memang si Dumfries ini sangat menarik. Ternyata kalau sahabat Bung Bob tahu ya bahwa ternyata si Dum Dum ini tidak punya bakat dalam sepak bola ternyata ya. Dari kecil itu kalau misalnya kan kita bisa lihat nih pemain-pemain yang talentanya dari kecil udah kelihatan. Contoh kayak Ronaldo lah ya kan, kayak Maradona gitu kan. Kalau kita lihat profil-profil mereka dari kecil kan udah kelihatan gitu loh. Nah, sahabat Bung Bob, Dumfries ini nih gua bacain ya nama lengkapnya adalah Denzel Justus Maurice Dumfries ya. Dia lahir 18 April 1996. Jadi umurnya baru 26 tahun dan masih sangat muda. Ibunya namanya Marlin dan bapaknya namanya Boris. Nah, dia ini bukan berasal dari sepak bola. Jadi bapak ibunya ini bekerja di dinas kesehatan kayak di Indonesia itu di Belandanya gitu. Dan lumayan punya posisi. Jadi Dumfries ini kehidupan keluarganya itu menengah ke atas ya, lumayan. Jadi secara keuangan bagus, jadi bagus nih untuk pertumbuhan dia gitu. Nah, Dum Dum punya saudara ada 3. Jadi yang pertama kakaknya perempuan, nah dia nomor 2 cowok, di bawah dia cewek, dan yang terakhir nomor 4 tuh juga cowok. Jadi 2 cowok 2 cewek gitu loh. Nah, sahabat Bung Bob, ternyata si Dum Dum ini di waktu kecil dia mengidap yang namanya penyakit hiperaktif. Jadi kalau dia misalnya contoh nih kayak gua sekarang nih ya, dia duduk diam aja nggak bisa. Dia mau duduk 1 jam diam nggak bakal bisa. Jadi dia gerak sana lari ke situ gitu. Nah, jadi menarik nih dan dia punya hobi bola itu ya. Kalau dia pulang dari sekolah dia selalu bawa bola, nendang bola, selalu giring bola gitu kan. Nah, ternyata dengan kan orang tuanya khawatir nih, kenapa sih si Dumfries ini nggak bisa diem gitu loh. Jadi orang tuanya, si ibunya terutama Marlin, bawa dia ke rumah sakit. Di rumah sakit diperiksa, sebelum diperiksa dokter wawancarai dulu ibunya. Gimana sih kesehariannya Dum Dum itu seperti apa, terus tingkah lakunya seperti apa gitu kan. Nah, ternyata setelah itu dites, si Dum Dumnya dites 1 jam hasilnya keluar. Ternyata hasilnya ya memang ya hiperaktif dan mereka berdua tertawa gitu loh. Akhirnya si ibu, adiknya, kakaknya dan bahkan bapaknya sudah menerima si Dum Dum ini memang seperti ini. Dengan bertambahnya waktu, bertambahnya umur ini akan berubah. Dia akan jauh lebih tenang. Nah, di situ sahabat Bung Bob. Jadi asalnya bapaknya ini dari negara Aruba, namanya Aruba itu di kepulauan Laut Karibia ya. Nah, di situ asalnya. Nah, kalau ibunya itu Suriname ya. Nah, jadi tapi dia dilahirkan di Rotterdam, di salah satu desa namanya Desa Run. Nah, kalau melihat tingkah lakunya si Dum Dum karena suka main bola, suka bawa bola, jadi akhirnya bapaknya masukin dia ke akademi. Nah, jadi waktu itu kan gini, karena dia sering bermain bola, bawa giring bola, nah waktu itu dia sering diejekin. Jadi sebenarnya Dum Dum ini sering dibully sama teman-temannya gitu loh, karena dia tidak punya teknik sepak bola yang bagus gitu loh, sahabat Bung Bob. Nah, jadi ya kalau kita lihat sekarang kan dia bagus ya, gigi, terus kecepatannya bagus. Ternyata dasarnya waktu kecil nggak seperti itu gitu loh. Nah, jadi akhirnya si Dum Dum ditanyalah sama ibunya, bukan ibunya, maaf, maksud gua ditanya sama gurunya. Jadi dalam satu kelas, apa sih kalian melihat masa depan kalian ke depan? Dum Dum bilang seperti ini, saya akan menjadi pesepak bola yang
profesional katanya, diketawain semua, diejek sama teman-temannya. Jadi benar-benar itu yang menjadi sebenarnya titik baliknya si Dumdum. Kenapa gitu loh? Karena gini, jadi waktu teman-temannya mengejek dia cuman bilang ke dalam dirinya, padahal umur segitu loh sahabat Bung Bob ya, dia bilang gua akan membuktikan diri bahwa kalian telah salah menilai gua, dia bilang. Jadi salah satu yang dia ingat yang ngomong sama dia itu gue sebutin ya, namanya Shin Verbuk ya. Dia bilang apa ke si Dumdum? Kamu sama sekali tidak hebat. Saya telah melihat Anda di lapangan beberapa kali. Anda tidak memiliki keterampilan teknis untuk sepak bola. Nah, kata-kata yang diucapkan oleh Shin Verbuk ini itu menjadi motivasi. Jadi si Dumdum bersumpah dalam dirinya bahwa dia akan membuktikan diri dia bahwa dia akan bisa menjadi pemain sepak bola yang sukses gitu loh. Jadi akhirnya sama ayahnya dia dimasukin ke klub sepak bola akademi ya di Rotterdam gitu loh. Nah, nama klub akademinya itu namanya Smitshoek. Ya, gua itu bahasa Belanda ya. Nah, masuk ke situ, nah disitulah dia mulai walaupun di akademi pun dia belum mempunyai skill gitu loh. Memang belum bagus gitu loh. Tapi satu hal yang dia miliki adalah kegigihan, semangat dia, daya juang dia itu memang udah dari kecil tuh udah seperti itu sahabat Bob, yang seperti yang kita lihat. Makanya dia dibilang tuh adalah singa yang gigih dari Belanda gitu loh. Itu sebenarnya julukan dia dari kecil gitu. Nah, ternyata ini kisah jalan menuju ketenaran dia adalah ada yang namanya Rick Tap. Ya, dia itu yang dari akademi itu. Rick Tap adalah orang yang membentuknya. Sang pelatih menyadari bahwa Denzel memiliki mentalitas yang besar untuk mewujudkannya. Dia tidak bagus dalam hal keterampilan. Dia membantu Denzel berkembang baik sebagai pesepak bola yang lebih baik maupun sebagai pribadi yang lebih baik gitu loh. Jadi benar-benar akhirnya Dumfries berubah dari anak yang sibuk, dia jadi lebih tenang. Kan dulu kan dia nggak bisa diam, nggak bisa apa, tapi akhirnya dia bisa lebih tenang gitu loh. Nah, jadi yang dikembangkan si pelatih ini terhadap Dumfries adalah mentalitas dia. Selain mentalitas ya terus keterampilannya diasah. Nah itu gitu loh. Jadi si Dumfries ini menarik sahabat Bung Bob. Jadi kalau misalnya waktu itu kan dia pernah diajak ke Italia sama bapaknya, adik-adiknya, kakaknya. Jadi mereka pergi ke Italia berlibur gitu loh. Nah, si Dumdum ini pikirannya bukan berlibur. Bagaimana dia ada di rumah, dia ada di kampung dia. Kenapa? Karena dia pengen bermain sepak bola terus gitu loh. Bahkan waktu dia pulang dari Italia, dia langsung bersepeda ke akademinya gitu loh. Jadi ini menarik. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa istilahnya tumbuh menjadi pemain internasional Belanda ini memang kita nggak menyangka ya bahwa si Dumfries punya sejarah yang seperti itu. Bahkan waktu pelatihnya bilang, ketika kami makan keripik dan kentang goreng dengan para pemain, terus si Dumfries ketika orang-orang itu kemudian pergi ke pesta, Denzel akan tetap tinggal. Anak laki-laki itu memiliki dorongan seperti itu. Jadi dia nggak mau gitu loh. Dia hanya berpikir energi dia hanya berikan untuk sepak bola gitu loh. Jadi akhirnya setelah dia mulai bagus ya, dari akhirnya kalau di Feyenoord itu di Rotterdam itu kan dibina oleh Sparta Rotterdam ya. Jadi akhirnya dia mulailah masuk ke Sparta karena dia udah mulai gede ya. 2014 dia kan jadi dia kan lahir tahun 96. Nah, di Rotterdam dia membuktikan diri gitu loh. Dia bagus dan bahkan dia mendapatkan bintang emas ya sebagai penghargaan pemain terbaik sahabat Bung Bob ya. Nah, jadi kalau setelah dia bagus di Sparta, nah ternyata akhirnya dia untuk pertama kalinya dia meninggalkan rumahnya untuk untuk transfer ke SC Heerenveen ya. Klub divisi teratas yang terletak jauh dari rumahnya gitu loh. Nah, jadi akhirnya bakat dia berkembang dan dia jago juga. Ternyata kenapa dia jago sundulan? Dia jago meloncat ternyata. Lompatan-lompatan dia gitu loh. Akhirnya tahun 2018 inilah terciumlah bakat dia, kehebatan dia sama Ronald Koeman. Akhirnya dia di 2018 dia dipanggil sama timnas ya. Setelah di timnas dia tampil, akhirnya dia
menandatangani kontrak 5 tahun untuk PSV Eindhoven. Nah, sahabat Bob tahu ya bahwa di PSV Eindhoven penampilan dia bagus. Dia kan memang gelandang kanan ya. Artinya kalau dia 4-4-2 atau 3-5-2 dia di kanan gitu. Jadi memang bagus. Nah, akhirnya apa sahabat Bob? Dia di sana bagus dan akhirnya menjadi kapten. Sekarang dia berkembang menjadi pemain yang luar biasa. Makanya kenapa Inter sangat beruntung mendapatkan Dumfries dengan harga hanya 12 juta. Ya, jadi kita benar-benar istilahnya mempunyai pemain yang benar-benar yang luar biasa. Kita dapatin murah, tapi kualitasnya nggak abal-abal sahabat Bob. Jadi kita berharap Dumfries terus ada di Inter. Bahkan sahabat Bob, MU katanya kemarin tuh kan hampir menawar 30 sampai 40 juta euro. Ini value-nya dia sekarang ya. Jadi benar-benar kita mendapatkan pemain yang luar biasa. Jadi sahabat Bob mungkin ya kita kan juga tahu ya, kalau gua melihat di media sosial dan banyak sekali ya kalau kita melihat banyak yang ngejek Dum-Dum, ngebully Dum-Dum. Kalau gua sih nggak pernah ya ngejek-ngejek pemain gitu. Kenapa? Kalau dia adalah pemain Inter ya kita akan dukung dia. Yang namanya pemain tuh turun naik tuh pasti ada gitu loh. Apalagi Dumfries kita tahu energi dia, tenaga dia gitu kan. Dan dia sekarang semakin dia di Inter dia semakin berkembang kalau menurut penilaian gua gitu loh. Bahkan di musim ini dia sudah udah bermain 10 kali ya di Liga Italia, di Liga Champions dia juga bermain selama 4 kali. Jadi benar-benar kita mendapatkan beruntung sekali gitu loh. Nah, jadi di Serie A dia udah tampil 10 kali dan dia mencetak gol 1 dan 2 assist. Nah, di Liga Champions dia tampil 4 kali, dia sudah mencetak gol 1 gitu loh. Artinya orang nih punya kualitas yang luar biasa gitu loh. Jadi sahabat Bob, kita benar-benar beruntung ya. Itu yang seperti gua bilang gitu loh. Jadi mari kita support bagaimana Dum-Dum terus menjadi legend juga ya. Kayak kita lihat seperti Sneijder yang berhasil di Inter. Jadi kita berharap nih Dumfries terus meningkatkan performansnya dia gitu loh. Jadi sahabat Bob ya kita, dan dia juga punya keluarga, punya istri, punya keluarga yang harmonis, dan dia juga tidak neko-neko orangnya gitu loh. Dan standar hidupnya dia sederhana. Padahal ya kalau punya duit ya pasti punya duit gitu loh. Keluarganya juga keluarga terpandang. Bahkan dia punya sepupu 2 orang itu profesinya sebagai kickboxing gitu sahabat Bob, dan bahkan kelas berat gitu loh. Jadi Dum-Dum ini di keluarganya hanya dia yang menjadi sepak bola. Ada adiknya yang kecil juga Donovan namanya, itu juga belum terkenal seperti dia gitu. Tapi ini kenapa gue pengen mengangkat profilnya Dum-Dum. Sahabat Bob, jangan lupakan kebangkitan Inter di saat sekarang itu juga banyak peranan dia ya. Dia bagaimana dia bermain, kegigihan dia ya, makanya kita bersyukur gitu loh. Punya pemain-pemain yang bisa membuat Inter jauh lebih ganas sahabat Bob ya. Jadi sahabat Bob, kita berharap Dum-Dum tetap konsisten, apalagi kita malam Minggu besok kita akan ketemu dengan Fiorentina. Dan ini memang secara prediksi dia juga akan sayap kanan akan diisi sama dia gitu loh. Jadi kita berharap Dum-Dum terus memberikan penampilan yang luar biasa dan extraordinary sahabat Bob. Jadi ya dia di timnas juga gacor, di Inter juga gacor. Di timnas kan sahabat Bob sering banget dia cetak gol kan. Jadi benar-benar ini orang luar biasa. Makanya di PSV Eindhoven dia juga sangat bagus penampilan dia gitu sahabat Bob. Jadi kita berharap yang terbaik buat Dumfries, buat pemain-pemain Inter yang lain gitu loh. Jadi sedikit aja nih sahabat Bob supaya sahabat Bob tahu bahwa Dumfries memang dari awal karirnya memang dia tidak punya bakat. Dia hanya punya mentalitas dan dia punya satu di dalam diri dia itu bahwa ejekan-ejekan itu dia jadikan motivasi bahwa dia bisa berhasil ya. Bayangkan aja anak SD dia sudah punya masa depannya, dia udah bisa menanamkan di dalam alam bawah sadar dia bahwa dia akan menjadi pemain yang profesional. Ternyata benar dengan tekad dia. Ya itulah sahabat Bob. Apapun dalam hidup ini kalau kita benar-benar berjuang untuk apa yang kita inginkan,
itu pasti bisa terwujud sahabat Bumbob. Semoga aja Dumfries awet di Inter dan membantu Inter menjadi juara baik Liga Champion, baik Coppa Italia, baik Scudetto gitu sahabat Bumbob. Ya, semoga sahabat Bumbob mendapatkan pencerahan juga dengan sedikit tentang profilnya Dum ini sahabat Bumbob. Ya, pastikan juga sahabat Bumbob malam Minggu nonton dan kita dukung Inter semoga menang dan sampai ketemu lagi dengan Bumbob. Bye bye, ci vediamo. Yes.